A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum zawaj. Azawaju wajibu zawaju ala min qadri alai watakot nafsahu ilai wa khosiyal ghanata lidan nasiyanatan nafsi wa igfafaha anil harami wajib wala yutimma dzalika illa bizawaj wala Qurtubi al-mustati' alladhi bakhafu dararu ala nafsihi wa dinihi minal batali hilayar ta'fi'u ang dalika idda bin nazawud la talifu fi wujubin bitaswiji alaih fa in qalat nafsuhu ilaihi wa jazanil ding faqi ala zaujah fa innahu yasmuhu qaulullahi ta'ala wal yastafi fil ladina la tajiduna nikahan hatta yufnibahumullahu min fadlih wal yukiru minasyam lama rawahul jamaati an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya masyara sabab manis tata'a fa'alaihi bil saum fa innahu lahu aja wa manis tata'a minkum jima'u li qadratihi ala mu'anihi falyatanzawuj wa man lam yastati jima' li majazi an mu'anihi bisom liyada sahwatahu wa yakdoto'a saromanihi kama yakto'uhu wajah wazajul musabjabu amma man kana taniqallahu waqo tira alaih walakinnahu ya man ala nafsihi manika tarafama haramallahu alaihi zawaju yusajabulah wa yakunu aula minan nakhli lil ibadah fa inna rahbani talaisat minal islami fi sai rawai berani ang sa'di ni abi waqas in annas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha abalana birrahbat niyatil samah warawal baihaqi minal hadithi abi amamah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lazauju fa inni maka thir bikumul amamah wala takunu karahbatni biyatin nasori waqala saruli abi zawaid innama yamna'u kaminatazu jazu au fujud waqalal nuabasi la yutim nasakan nasiki hatta batazawaj azawajil haram wayahrumu fi may khilla bizaujati fil waton wal infaq ma'adami kudratihi alaihi watawafaihi ilaih qala
Qurtubi famat ta'alima zauju annahu yajizu an nafaati zaujatihi au sadaqa kiha au sinamin khutku tikuku kihal wajibati alaih khola ya khillu lahu ayyata zaujaha hatta baina laha au yaulama min nafsihi qadrati ala ada khutku kiha wa kadzalika law kanat bihi iltutamnahu mil istimna kana alaihi yubayyana kaila yafrul mazata min nafsih wa kadzalika la yajuzu ayya faroha binasabiyad'ihi wala mali wala sinati yadkuruha wa huwa kutibu fiha wa kadzalika yajibu alal mar'ati idza alimat min nafsiha majannan qiyamiha bi hukuf fi zauj au kana bihangil tun tamta istimna min junun au judam au barosi au da'ing fil farj lam yafjahnu laha nakhuruh pangalaiha ayyu batina lahu ma biha fi dalika kama yajibu ala ba'i sangati ayyubatana ma sil hati ayyubayyana ma fi bilis atihi mimuyumb wa mata wajada ahadar zujaini bisahibihi aibang falar rod fa in kana aibu bil mas'ati rod hazauju wa akhadha ma kana a'taha min sadaq wa qad ruwiya an nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarawja imra'atun min bani bayyadha fajada bikusriha baroso fa raddaha wa qala Rasulullah alaihi wasallam waqtalafal riwayatan maliki fi imra'atin lil ngiyanti idza aslamat nafsaha thumma faraqayaitnahuma bilnati faqala marrah laha jami'a sadaq wa qala marrah laha sadaq wa bahada yang ba'ati ala tilafi walih bima yang sahiku sadaq bisam bitaslimi au bidukhuli qaulan azawajul ma'ruf wa yukrahu fi haqqamal mayhillu bi zaujati fil ta wal infaq haitu la yaqau dararu bil mai'ati bi angkanat aniyata walai salaha rogbatu qawiyatun fi wa
fanang kota bidzalika yang saiming taati au ing tigoli bil ilmi nadang la makroha azawajul mubah wa yubahu fima idza taqad dawang ini wal ma'ani nahyin tabat lulil qadalan zauj ngabani Abbas ana rajulan sakali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-uzubata faqala alla ahtasi azawaji ing ilam yahsal anata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Prasetyo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum al-zawat yang ada di fikih al-sunnah, yaitu tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan yaitu ada 5. Pertama wajib, kemudian sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kenapa pernikahan bisa dikatakan wajib? Yaitu jika bagi orang yang sudah mampu atau siap melangsungkan pernikahan dan dikhawatirkan manakala dia tidak menikah, dia akan terjerumus ke zina, maka pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Di samping itu, bagi orang yang belum mampu untuk menikah hendaknya memperbanyak puasa sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena puasa dapat menjadi tameng atau benteng bagi orang tersebut untuk terhindar dari zina. Kemudian pernikahan dalam hukumnya sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah disunahkan bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu melangsungkan pernikahan, tapi dia juga mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengharamkan jika tidak menikah, seperti zina. Dia mampu menahannya, dan itu digolongkan dalam hukum sunnah dalam pernikahan. Kemudian yaitu haram, yaitu bagi seseorang yang dipastikan tidak mampu memberi nafkah batin ataupun lahir kepada istri dan keluarganya, maka menikahnya disebutkan haram. Dan pada hukum haram ini berlaku juga atas niat yang diniatkan untuk balas dendam, atau menikah untuk balas dendam, atau untuk perbuatan yang keji itu, maka diharamkan. Kemudian yaitu makruh, yaitu adalah seseorang yang tidak mampu ataupun tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, akan tetapi si pihak perempuan dia mampu menerima kondisi orang tersebut dengan tulusnya, atau si perempuan ya seorang yang kaya dan dia tidak begitu, syahwatnya tidak begitu menggebu-gebu, maka itu digolongkan makruh. Kemudian yang terakhir yaitu mubah. Mubah yaitu adalah hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Dan apakah boleh membujang untuk tidak menikah bagi orang yang sudah mampu menikah? Yaitu Sa'ad bin Abu Wahas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang Utsman bin Mahsun untuk hidup membujang. Hadis riwayat Bukhari. Tabrani mengatakan bahwa kesengajaan untuk hidup membujang yang dimaksud Utsman bin Mahsun adalah mengharamkan diri untuk menikahi perempuan, memakai minyak wangi, dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Bagaimana hukum mendahulukan pernikahan daripada haji?
yaitu kembali lagi kepada diri seseorang tersebut. Mampukah dia menahan hawa nafsunya, mampukah dia menahan dirinya agar tidak berzina. Nah itu maka diharuskan, bukan diharuskan ya, lebih baik mendahulukan hajinya jika mampu pada saat waktu itu. Dan jika tidak mampu seseorang tersebut menahan hawa nafsunya dan takut untuk terjerumus ke perzinaan, maka harap didahulukan untuk menikah daripada hajinya. Jadi lebih ke cenderung mengkhawatirkan kemudaratannya tersebut. Kemudian hukum menolak pernikahan atau perkawinan. Hukum menolak pernikahan perkawinan yaitu relatif, karena terkadang faktanya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, banyak orang menolak pernikahan karena bukan dirinya tidak sanggup, melainkan banyak tuntutan dari orang tua atau dari calon mempelai. Jadi tidak karena agama. Seperti contoh, si pihak perempuan atau keluarga perempuan mengharuskan si laki-laki harus membayar maharnya begitu mahal, harus mempersiapkan pernikahan yang mewah, yang pokoknya yang meninggikan gengsi, yaitu adalah salah satu penyebab pernikahan tidak dapat cepat terlaksanakan. Jadi kembali lagi ke ajaran syariat Islam, pernikahan itu sebenarnya mudah sekali. Bahkan hanya akad pun ada wali, ada saksi, itu sudah sah. Tapi di Indonesia harus dicatatkan di KUA. Jadi ya begitu. Jadi hukumnya menikah itu tidak sulit sebenarnya. Hanya orang-orang tersebut dan diri kita pun yang mempersulit pernikahan tersebut. Jadi banyak pernikahan yang tertunda, banyak pernikahan yang tidak jadi. Apalagi kita berada di Jawa, banyak pernikahan yang terhalang oleh tradisi Jawa, tradisi weton, tradisi sini dan sana tidak boleh. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, perkuatlah iman dan takwa agar senantiasa pernikahan seseorang tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.